Viewers, welcome back di Coffee Co Kopdar Film ala The Posko. Dia dari minggu lalu belum ganti baju ternyata. Ih, curang. Curang lu. Ya, lu nggak briefing sih. Oke, kali ini kita nggak bakalan nge-review film. Kali ini juga kita nggak bakalan nge-rekomendasiin film terbaru juga. Tapi kali ini kita bakalan nge-breakdown sebenarnya. Nge-breakdown salah satu film. Cerita filmnya ya? Ya, cerita filmnya ya. Itu kalau Arlo ya kita sama aja review. Ceritanya Ya, ceritanya lah gitu. Yaitu adalah film yang ya sebenarnya udah lama juga sih filmnya. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Tapi menariknya di sini adalah bersinggungan sama film-film dulu juga nih. Kayak iya, film-film dulu kayak aduh, apa sih ini film gitu jadinya. Gue beranggapan gitu loh sekarang loh. Sebel gue dengan adanya film ini, gue sekarang sebel sama film-film dulunya. Yaitu adalah film MCU atau Marvel Cinematic Universe dengan judul Eternals. Any of them. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Oke, kita langsung masuk nih. Cerita Eternals itu kan kalau di recap, dia itu adalah salah satu makhluk ciptaan dari Celestial bernama Arishem. Celestial merah tuh, yang pencipta, ya, dia itu ibarat kayak one above all di MCU. One above all itu ibarat kayak Tuhan. Dia itu pencipta manusia, pencipta planet dan segala macamnya gitu. Si Arishem ini menciptakan si Eternals buat ngebunuh atau ngebasmi para Deviant. Buat ngebasmi para Deviant buat kayak ngelindungin manusia gitu atau ngelindungin planet bumi. Iya. Tapi nggak campur tangan sama konflik manusia. Tapi nggak campur tangan sama konflik-konflik manusia. Sampai akhirnya para Eternals itu datang ke bumi dan dia ngebantuin para manusia dengan adanya si Deviant itu. Deviant itu kan kayak dibentukin sama kayak iblis lah gitu. Kalau si Eternals kayak malaikatnya gitu. Gimana cara malaikat membasmi para iblis? Sebenarnya gitu. Iya. Merinding gue. Lanjut lagi, dengan adanya itu semua, kayak seiring berjalan waktu, para Eternals ini mulai kayak empati. Dia punya simpati pada manusia sendiri nih. Ternyata manusia itu begini ya gitu loh. Pertama si Ikaris mungkin patuh banget sama Arishem. Ikaris itu yang kayak Superman. Iya, tahu. Iya. Terus juga ada Cersei. Cersei. Ketuanya siapa sih? Gue lupa. Ketuanya si Ajak. Oh ya, si Ajak. Iya. Ketuanya bentar. Ada juga Cersei. Cersei itu lebih ngelihat manusia dalam segi kayak, oh ternyata manusia itu bisa saling mencintai ya, segala macam ya. Dia hati Cersei itu. Iya. Terus juga ada juga si Druig. Ya, Druig. Aduh, si Druig. Abang Druig. Iya, Druig itu lebih ke arah kayak, dengan adanya dia ngelihat itu semua, dengan dia ngelihat pertumbuhan manusia, dia itu lebih kayak, gue pengen bikin peradaban gue sendiri deh, gitu. Iya. Nah, ada juga si siapa namanya, si Fastos itu yang bikin mesin gitu. Dia kecewa akan manusia karena di zamannya manusia kayak, kok nggak manfaatin barang yang gue buat perang gitu. Dia lebih begitu. Kalau si menciptakan peradaban teknologi iya. Mesin uap, bom atom segala macamnya. Sampai saya sempat bikin suatu teknologi terus dibilang katanya ini tuh kemajuan untuk zaman sekarang gitu. Jangan diituin dulu lah, jangan dikasih tahu ke manusianya dulu. Iya, enggak, dia bikin mesin uap di ituan tuh Babilonia. Iya, dia bikin mesin uap terus kayak si Ajak ngomong jangan sekarang. Iya, jangan sekarang. Itu terlalu maju ya. Biarin dia mikir dulu ya sendiri gitu loh istilahnya. Ya, sampai akhirnya di peristiwa bom Hiroshima Nagasaki itu kan ada dia tuh. Tapi dia akhirnya kayak kecewa sama manusia. Loh, kok mesin yang gue buat kalau lu malah buat perang nih? Ngapain gitu kan? Terus juga ada si Makari. Makari itu yang bisu, yang tunawicara lah sebutannya. Kalau bisu terlalu itu ya. Dia kayak The Flash ya? Iya, kayak The Flash dia. Dia itu lebih ke arah cepat. Enggak, bukan. Dia itu lebih ke arah oke, gue pasarin aja nih barang-barangnya manusia. Gue ituin aja nih. Gue
tuker segala macam Iya. buat koleksi gue sendiri gitu maksudnya. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Terus juga ada si siapa namanya yang kecil? Sprite ya, Sprite. Ah, muncrat lagi. Sprite. Ya, Sprite. Sprite itu lebih ke arah dia itu suka juga kan sama si Ikaris, iya. Dia kan anak kecil ya. Benar. Bisa tumbuh. Benar juga. Ada juga si Kongo. Kongo sih? Kingo. Iya, Kingo. Si Bollywood. Iya, artis Bollywood yang dia main film sendiri, sutradain sendiri. Lebih ada sebenarnya sih. Raja di India ada yang begitu. Aja sekarang di India ada yang begitu. Dia bikin film sendiri, sutradara sendiri, pemeran utamanya dia sendiri. Aneh sih sebenarnya. Tapi itu mungkin ada salah satu referensi ya, mungkin ya. Terus juga ada si Ajak. Ajak ini lebih ke kayak pemimpin dia yang bisa berkomunikasi dengan Arishem. Dia juga yang ngelihat perkembangan manusia itu dengan pola pikir dia, dengan mata dia sendiri kayak ternyata manusia itu begini ya, ternyata manusia itu gini ya gitu. Dia punya perspektif sendiri lah gitu terhadap manusia. Sampai dia akhirnya cerita kepada si Ikaris kalau kayak gue kebangkitan si Celestial yang namanya Tiamut ini gue nggak mau deh gitu. Kita gimana caranya kita harus gagalin nih kebangkitan si Tiamut ini. Terus juga ada si Tena. Tena itu yang diperankan oleh Angelina Jolie. Salah satu karakter film yang paling gue suka. Walaupun udah tua ya, tapi dia masih cantik banget ternyata. Ya Allah, Angelina Jolie gila. Mukanya nggak menua gitu ternyata loh. Cakep banget, aneh gue. Dia itu Dewi Perang, benar. Kalau di cerita mitologi dia itu Athena ya, si Dewi Perang itu. Terus juga dia itu juga punya penyakit gitu, yang namanya penyakit yang diderita oleh para Eternals juga, yang kalau dia kebanyakan ingatan dia bakalan lupa akan dirinya sendiri gitu. Nah, di sini juga dia punya sahabat yang namanya Gilgamesh. Ya, Gilgamesh itu ibarat kayak Hercules. Ibarat kayak Hercules lah gitu kalau dalam cerita mitologi. Dia itu yang paling kuat, yang paling gagah lah gitu. Tonjok-tonjok. Iya, tonjok-tonjok. Oke. Dari semua para Eternals ini yang akhirnya berkurang nih. Kalau dari cerita sendiri kan berkurang 2. Si Ajax yang mati dibunuh sama Ikaris. Yeah. Terus Gilgamesh yang mati juga dibunuh sama si Devian yang ngebunuh si Ajax. Gitu. Dari sini sendiri kayak para Eternals itu mulai punya konflik sendiri, mulai segala macamnya, dan akhirnya sampai di ending ceritanya si Tiamut itu digagalin sama si Cersei. Ternyata Cersei bisa ngerubah makhluk hidup juga gitu. Dia nggak cuma bisa ngerubah benda mati, tapi dia juga bisa berubah benda hidup tuh. Yang terutama Celestial. Celestial lagi ya. Iya, makanya. Tapi itu dibantu. Menariknya di sini dibantu sama si Celestial sendiri ternyata. Emang iya? Iya. Kalau dalam komiknya sendiri gini. Kebangkitan Tiamut itu kan kayak Tiamut itu disebutnya Dreaming Celestial. Celestial yang mimpi lah gitu, atau yang tertidur. Dia itu lebih, kalau kebangkitan Tiamut ini kalau dalam komik MCU sendiri atau Marvel Cinematic Universe sendiri, si Tiamut ini dibenci nih sama para Celestial. Kenapa bang? Karena dia terlalu cinta sama manusia. Si Tiamut. Iya. Kalau dari filmnya kan gitu, tapi kalau dari komiknya dia itu terlalu pengen ngancurin bumi gitu, ngancurin semua umat gitu, umat manusia gitu. Gue pengen bikin peradaban sendiri segala macam lah gitu. Sampai akhirnya Arishem dan segala kelompok Celestial ini ngebantai si Tiamut lah gitu. Sampai akhirnya dia tidur di bumi, dan akhirnya ya udahlah itu bumi aman lah gitu selama 7.000 tahun kalau nggak salah. Ya. Sampai akhirnya dia itu kebangun lagi, tapi pengen digagalkan oleh para Eternals. Nah, dari sini sendiri ketahuan kenapa Celestial ngebantuin si Eternals, karena dia cinta banget sama bumi ini. Gitu, maksudnya. Dia itu punya rasa gitu ternyata. Dia punya hati juga gitu buat kayak kayaknya kalau gue bangun nih bumi hancur nih. Semua orang-orang yang di bumi yang udah ngejuangin buat nahan populasi lagi gitu. Para Avenger yang udah ngejuangin buat nyalain Thanos biar populasinya balik lagi. Gitu. Bakalan sia-sia aja gitu perjuangan mereka. Yang sebenarnya juga akan sia-sia kalau gue ceritain ini. Kita balik lagi ke dulu lagi. Kan kalau udah cerita Endgame. Agak susah ya ini.
Iya, kalau dari cerita Endgame sendiri si Thanos itu kan pengen ngapus setengah populasi ya, gitu. Pasti dengan Iya. Dengan jentikan jari, dengan bantuan Infinity Stone. Infinity Stone. Iya. Dan juga Thanos ini punya peranan buat kayak gue itu pengen menyeimbangkan semuanya lah gitu. Tapi dengan cara yang salah gitu. Salah banget. Ketahuan di sini sendiri kalau Thanos adalah salah satu dari Eternals gitu. Karena ada yang sendiri si Eros juga Eternals ternyata. Yang kelihatan di post credit scene-nya ya. Kalian bisa nonton post credit scene sendiri, udah tersedia di mana-mana. Oh ya, film Eternals juga udah tersedia di Disney Plus Hotstar. Kalian juga bisa nonton di situ. Kalau kalian yang belum nonton. Nyambungin lagi nih. Kalau si Eros ini adalah Eternals, berarti kan si Thanos juga Eternals. Iya. Dan rencana Thanos ini yang ngejentingin jari dan ngapus setengah populasi di luar di alam semesta lah gitu. Di bumi juga. Itu adalah sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya. Sebagai yang nonton seluruh filmnya. Seluruh film Marvel gue tonton dari Iron Man 1 sampai terakhir tuh dari Captain America malahan. Dia itu pengen ngegagalin rencananya si Arishem ternyata. Ngegagalin rencana Arishem yang ternyata Arishem itu punya rencana kayak populasi manusia di bumi udah cukup nih. Kalau kita bangkitin Celestial udah bisa gitu buat pakai energi semuanya terus ngancurin bumi gitu. Iya. Dan itu sendiri kayak gue jadi merasa menyesal ya menonton Marvel selama ini ya. Sebel banget gue sebenarnya sih. Gue merasa menyesal banget menonton Marvel selama ini karena kayak lu ngapain nahanin bumi gitu maksudnya. Para Avengers ini yang udah dibuat sedemikian rupa gitu. Para Avengers yang udah keluar angkasa buat kayak gua harus ngehalangin Thanos nih gitu. Padahal rencana Thanos juga baik gitu. Rencana Thanos ini buat ngegagalin, buat nyeimbangin semuanya. Sebenarnya salah paham doang sih mereka. Karena nggak ada tektokan. Iya, karena nggak ada ngomong. Thanos sama Avengers-nya. Jadi kayak dari Thanos sendiri buat ngambil Infinity Stone ya itu kan dia ngelakuin dengan cara yang kasar ya. Apapun cara kayak dia ngambil dari ininya si siapa? Si Vision. Vision. Ya. Dengan secara paksa. Ya tapi kan kalau di ibaratnya kan Vision itu kan adalah sebuah mesin, tapi kalau itu juga nggak apa-apa. Dan iya, juga tapi kan ada orang yang dirugikan. Iya. Dia nggak mentingin orang yang dirugikan itu. Benar. Jadi cara Thanosnya itu emang udah salah. Terus dari Avengers-nya emang nggak tahu tentang masalah Celestial kali dia. Iya, bener emang nggak tahu ternyata. Yang tahu tuh hanya penonton. Iya, sebel. Jadi penonton itu dibikin sebel. Iya, jadi kita pas udah ngelihat semua filmnya kita baru paham. Oh ternyata gini. Tuh. Dan ternyata nggak guna ternyata. Kayak semuanya itu cuma kayak perjuangan ya lu ngapain? Kan kayak dia iya perjuangan. Berapa kemungkinan tuh berapa juta kemungkinan. Perjuangan Doctor Strange pertama. Terus juga perjuangan si Iron Man. Ngapain lu ngejentikin jari lagi gitu buat ngebalikin semuanya. Buat ngapus juga gitu. Terus juga perjuangan pokoknya perjuangan para Avenger lah di filmnya para Avenger lah ya. Iya. Buat ngubah konflik seluruh manusia itu biar damai, seluruh manusia itu biar kayak aman aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi di sini adalah salahnya adalah kayak yang ngapain itu semua lu lakuin, itu semua lu capai gitu, tapi dengan konsekuensi ya nanti bumi juga hancur-hancur juga gitu. Ngapain nahanin kiamat ya? Iya. Jadi kebangkitan Celestial ini kiamat. Itu tapi kita ngomongin semua ini di dunia Marvel ya. Bukan di dunia nyata, di dunia Marvel ya. Di dunia Marvel kiamatnya kebangkitan Celestial kan? Iya. Dan ternyata aneh juga sih sebenarnya sih. Kalau Celestial itu ada, kenapa dibikin itu? Tapi kalau dari cerita komiknya Deviant itu kan dibikin sama Celestial juga ternyata. Jadi ngapain dia bikin Deviant terus ngapain juga dibikin Eternal kalau emang nantinya berarti bentar. Si Deviant berarti baik loh. Baik apa? Dia pengen dia sebenarnya pengen ngebahas manusia juga nih. Iya. Dia pengen nguasain manusia juga nih. Buat ngehentiin kebangkitan si Tiamut juga sebenarnya.
kalau lu ngomongin baik atau enggaknya, sebenarnya agak rancu ya. Karena cara dia salah. Kalau Soalnya dia- konsumsi ya. Iya, kalau menurutku dia emang pengen nguasain bumi. Tapi dengan cara yang salah. Isinya tuh ya peradaban dia sendiri. Soalnya dia kan ngambil kekuatan dari orang kan. Kayak dari si Ajak diambil, Iya. terus si Gilgamesh diambil. Terus dia mau pengen buat dunia dia sendiri gitu, biar nggak ada manusia atau segala macam. Jadi dia pengen bumi isinya dia gitu. Tapi kalau kayak gitu, sebenarnya masuk akal juga perencana dia. Kayak buat kayak ya ngapain? Nanti juga bumi hancur-hancur juga. Ya, Mendingan gua habisin manusianya aja gitu buat kesenangan gue sendiri. tuh jadi ya udahlah, emang pasti dunia akan berakhir. Iya. Ya konsekuensinya itu sih. Sampai akhirnya kan di akhir filmnya kan si Cersei, si Pastos sama si Kingo kan dipanggil tuh sama si Arishem buat di bedah lah isi masa lalunya, ingatannya lah semuanya gitu. Dan siapa namanya, Athena, si Makari sama si Druid masih di kapal tuh. Iya. Gue juga agak bingung sih kenapa dia nggak dipanggil juga ya. Makanya Apakah orang-orang di bumi doang? apa yang kata enggak sih, orang mereka dipanggil tuh di tempat yang berbeda. Si Cersei Ya lagi kan sama satu bumi. Iya, maksud gua yang tempatnya sama tuh mereka bertiga doang, si Tina, Iya. si Makari sama si Druid. Itu yang tempatnya beda. Tapi mereka nggak dipanggil, aneh juga sih. Iya, aneh juga kan. Kalau emang si Arishem itu bisa menguasain alam semesta kan berarti harusnya kan mereka juga bisa dipanggil. Iya. Dan juga kan pesawatnya itu kan buatan Pastos ya. Sebenarnya kan pesawatnya yang mereka gunain tuh. Dan juga ada alat komunikasi buat si Arishemnya sendiri buat komunikasi. Iya, itu di Cersei kan. Iya. Alat komunikasinya di Cersei. Aneh tuh. Jadi pertanyaan di situ adalah berarti Valhalla Eternals kalau nggak di Masih gantung sih. kalau nggak di planet tempat dia berada, dia bisa kemana-mana dan dia nggak bakal dipanggil sama Arishem gitu. Dia nggak dipanggil buat judgement ya, maksudnya. Kayak si Eros kan juga Eternals tuh. Dia nggak dipanggil sama siapa dan dia bisa kemana-mana gitu. Berarti kan kayak rencana dia udah berhasil gitu, dia juga udah kabur gitu kan. Berarti kalau misalkan dia nggak di planet tempat dia ditaruh di situ, dia nggak kenapa-napa gitu, maksudnya. Ya, aku juga Bingung gua, sumpah. sama Marvel ya. Sumpah, ini Karena, kalau kita recap ya, banyak banget gitu. iya bener. Gua nggak nonton semua juga. Dan kalau gua recap juga, ya bener yang tadi gua omongin ya, perjuangannya ya ngapain gitu, maksudnya sia-sia aja. Yang paling bagus perjuangannya Thanos, udah. Tapi kenapa dia dipenggal? Sama si Thor. Iya. Aduh. Rumit sih emang. Emang yang penting komunikasi sih. Iya, Orang benar, komunikasi benar, aja benar. gitu. Berarti kan semua ini kan kayak Soalnya ya, semua bisa lah karakter diobrolin Marvel dulu. tuh kuat ya. Maksudnya setiap karakter mereka tuh punya punya kekuatan masing-masing kan. Terus Iya. sama-sama kuat gitu. Iya benar. Jadi tokohnya sama-sama kuat ya nggak bisa dilawan juga. Ya sebenarnya itu ego sih. Iya, ego mereka sama-sama kuat lah. Mentingin kepentingan masing-masing juga. Aneh sebenarnya ya. Gue juga agak bingung sebenarnya sih. Terus yang gue bingung yang kreditnya Post itu credit yang- scene. Ya itu yang pedang. Nah, itu maksudnya untuk apa pedang? Apa hubungannya pedang? Jadi si pacar Cersei siapa namanya? Si Dev, apa sih? Dev. Siapa sih? Dev. Depannya D. Hah? Pacar si Cersei. Den. Iya, pokoknya itu. Itu dia punya pedangnya si Tina. Itu maksudnya apa? Bukan pedangnya Tina. Yang Tina peragain. Itu di kalau dapur. itu bukan juga. Itu bukan di dapur. Nih. Di Ya, dapur yang enggak. diperagain sama anak kecil. Tapi dia nggak megang pedangnya. Itu Dia bukan cuma gini-gini. pedang, itu bukan pedang. Iya, Nih gini loh. Yang kalau diperagain di dapur itu kekuatannya dia pertama. Ya. Itu kekuatan dia karena Dia bahas pedang sumpah di situ. Dia bilang ini tuh saya kayak gitu. itu bukan di itu bukan di dapur. Itu di itu di rumahnya sih. kapal. Itu di kapal. Itu di Di kapal. rumahnya sih. Enggak, itu di kapal. Iya. Gue yang baru nonton. Itu di kapal. Itu di kapal. Itu di kapal. Gue inget banget itu di kapal. Jadi si siapa? Makari itu dia nge-stole semuanya atau ngecuri semuanya. Nggak tahu nyuri, nggak tahu barter lah gitu ya. Jadi kayak pedangnya si Arthur, si apa sih nama pedangnya? Gue lupa deh. Pokoknya pedang si Arthur gitu. Itu yang dimainin si Tina tuh.
Itu tapi pedangnya si Arthur, bukan Iya. pedang yang diterima Den. Emang beda pedang itu? Beda. Kalau pedang yang diterima Den itu namanya pedang ebony ya. Kalau di komiknya sendiri, ebony itu dipakai sama salah satu heroes juga, salah satu pahlawan juga yang namanya Black Knight. Itu. Iya, terus kenapa bisa nyasar tuh dari situ? Karena si keluarganya Den itu adalah keluarga Black Knight. Iya. Iya. Jadi keluarga dia punya silsilah sendiri gitu. Keluarga dia punya silsilah sendiri. Dan pamannya itu adalah Black Knight terakhir lah gitu. Maksudnya. Jadi Dan dia juga bisa ada penerus nih. Iya. Kemungkinan dia Kemungkinan penerusnya penerusnya, si Black Dan juga Black apa? Kan dia kan pernah SMS Cersei ya. Iya. Yang dia ngomong, "Oh, ternyata gue tahu nih silsilah keluarga gue gimana. Gue pengen ngomong sama lu tapi Cersei lagi di Mesir kalau nggak salah." Iya. Itu kan. Dan juga kelanjutan ceritanya, si Den pengen nyari Cersei tapi katanya sih dengan bantuan si Blade ini. Blade. Kalau lu tahu Blade itu yang pahlawan hitam vampir. Nggak tahu gue. Kebanyakan pahlawan sih sebenarnya sih di Iya, MCU terlalu ini ya. banyak, Iya. banyak Iya banget. benar-benar banyak banget. Dan juga fase 4 ini kan disebutnya fase 4. Setelah Endgame itu fase 3, sekarang fase 4 nih. Iya. Ya, fase dimana kayak nggak adanya Iron Man, nggak ada Captain America gitu. Baru lah ya. Baru lah. ya. Anak-anak Hero baru pada lah, ituan. hero-hero baru. Anak-anak baru pada muncul. Sampai ternyata gua agak kesal juga sama film Spider-Man ternyata. Sebel gua. Tapi ya udahlah. Tapi Eternals ini ratingnya paling kecil loh. Iya, benar-benar. Pada bilangnya terlalu banyak tokoh sampai nggak tahu mau ceritain yang mana dulu gitu. Jadi nggak selesai tokohnya. Tapi Banyak kalau banget dalam yang bilang gitu. dalam komik emang gitu. Kok- Iya, tapi banyak yang bilang terus banyak yang nggak suka ratingnya yang kecil itu gara-gara itu katanya. Iya sih. Tapi Nggak diceritain aneh jelas sih. gitu loh Iya, tokohnya, setiap bener-bener. tokohnya. Ah. Kayak dari Cersei-nya belum kelar, dari si Cersei belum kelar. ya gimana ya? Iya. Durasi film sebenarnya. makanya. Itu juga udah panjang 2 jam itu. 2 jam itu udah lama. Banget dia dari apa? Masa lalu ke masa kini, masa lalu masa kini Iya. udah pusing gitu ngeliatnya juga. Maksudnya kalau emang pengen di recap lagi orangnya itu kayak gimana ya pusing juga dong. Ngapain kan? Ngapain main HP? Saya lihat itu ratingnya 77%. 77 ya. Di IMDb. Oke lah. Mungkin kesimpulannya adalah film Eternals ini kayak menurut gua ngancurin semua film-film belakang yang ada gitu. Jadi kayak film-film belakangnya kayak nggak guna-guna amat gitu maksudnya. Penjelasannya udah jelas lah ya di Eternals. Ya, kalian bisa nonton sendiri. Sekarang udah tersedia di Disney Plus Hotstar. Oke, mungkin segitu aja dari gua Islan Syafata Zulkarnain dan Gue Nebula Fitriani. jangan lupa like, comment, dan subscribe Indoposko channel dan jangan lupa terus kunjungi website kita di www.indoposko.id dan Jangan lupa untuk follow, like, comment, share di TikTok kita. Indoposko. Oke, mungkin segitu aja dari kita berdua. Pamit. Dah, viewers. Dah, viewers. Dan Banget deh bahas Marvel. Gak ada selesainya. tadi 22